Wabarakatuh, teman-teman sekalian. Malam hari ini saya Saiful Faryanun dari Surabaya melanjutkan live, yaitu tentang baca ayat Al-Quran Qauliyah dan Kauniyah. Teman-teman sekalian, selamat bergabung di live saya. Mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebentar lagi ini besok sudah mau Ramadan ya. Beberapa hari lagi sudah Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah khidmat dan khusyuk teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, saya awali ini kita membaca sholawat dulu ya, sebelum kita lanjutkan ngaji ayat Al-Quran Qauliyah dan Kauniyah dari surat Al-Baqarah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. من بين الظالمين على آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح للظالمين للظالمين. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin lil-zalimin. Akhrijna min baini zalimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang Mbak Wahyu, terima kasih Mbak Wahyu menyukai live-nya. Selamat bergabung, semoga mendapat syafaat dan barokahnya Al-Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lil-zalimin lil-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
وأسلم ظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, selamat bergabung Mbak Wirawan 10, selamat bergabung. Ibu Parini, selamat bergabung. Mudah-mudahan dalam syafaatnya Al-Quran dalam hari nanti akan membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah dari syafaatnya Al-Quran menjelang Ramadan. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Selamat bergabung teman-teman semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasril zalimin bin zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasril zalimin bin zalimin وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين بالظالمين أخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, selamat bergabung teman-teman sekalian. Ya, selamat bergabung Bu Yulita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah absen referen Bu Yulita, dan pada teman-teman sekalian selamat bergabung ya. Mudah-mudahan kita dalam pembahasan malam hari ini Al-Quran akan mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran. Silakan kalau yang mau naik itu buka goodie bag dulu ya. Jadi ada persyaratannya di goodie bag, dibaca dulu. Jadi ada koinnya, silakan diambil. Teman-teman sekalian ya, saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hidayatul huda bidinil Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li laula hadana Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin wa hamdan sakirin wa hamdan naimin. Ya, selamat datang Bunda Neni. Selamat bergabung. Silakan tuh goodie bag-nya dipencet ya.
Terima kasih Bunda Yulita atas menyukai live-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, selamat bergabung Putri Komel ya. Bunda Putri Komel ya, selamat bergabung. Ya, terima kasih kehadirannya. Ya, saya lanjutkan kemarin itu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Nah, kita lanjutkan ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dilanjutkan ayat selanjutnya. Walladzina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, walladzina yu'minuna, walladzina lan utawi wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina ima kelawan barang unzila kang den turunaken apa ma ilaika maring sira Muhammad wa ma lan kelawan barang unzila kang den turunaken apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad wabila akhiratihim lan kelawan akhire lawan dino akhir iku yukinuna padha yakin kabeh. Jadi orang-orang yang bertakwa itu setelah beriman kepada yang gaib, satu beriman pada yang gaib, nomor dua mendirikan sholat, nomor tiga mensakati harta bendanya, mensedekahkan harta bendanya, membelanjakan harta bendanya di jalan Allah sebagian dari harta bendanya. Nomor empat yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu apa? Berupa Al-Quran. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang yang beriman kepada Al-Quran. Lalu wa ma unzila min qablika, dan beriman percaya pada apa yang diturunkan pada orang-orang sebelum kamu Muhammad, yaitu rasul-rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad ya. Jadi seperti Nabi Musa diberi kitab Taurat ya. Selamat bergabung Mbak Mujanto ya. Ya, monggo silakan Mujanto, selamat datang. Nah, Nabi Musa diberi kitab Taurat, Nabi Dawud diberi kitab Zabur, Nabi Isa diberi kitab Injil. Nah, itu semua diimani. Itu orang yang bertakwa ciri-cirinya yang nomor 5 itu beriman kepada apa atau wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wabil akhiratihim yuqinun ya, akhiratihim yuqinun, dia percaya pada hari akhir, itu sangat yakin terhadap adanya hari kiamat, hari akhir. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, sekarang apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Nah, yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Ya, selamat datang Kak Irfan Siau, selamat bergabung. Itu adalah Al-Quran, ya, Al-Quran. Nah, bagaimana cerita wahyu Al-Quran diturunkan? Nah, ini sebuah cerita ya, secara sekilas tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, pada waktu itu ya, selamat datang Pak Pendi Kumis ya, selamat bergabung. Bunda Linda Susanti selamat bergabung, semoga barokah ya. Monggo silakan kalau mau naik multi saja, dengan nanti saya pencet.
karena memang agak sulit sinyalnya mulai kemarin sudah 1 minggu ini Pak. Hilang, jadi sudah ini monggo sudah diundang. Bahkan kalau sudah diundang tekan saja ya bisa naik. Bahkan. Nah, terus ceritanya begini. Pada saat itu Rasulullah sudah berusia 40 tahun. Nah, Rasulullah ini adalah saudagar kaya pada waktu itu ya. Ya, saudagar kaya. Lalu beliau ini, ya monggo selamat datang di Uji. Beliau ini melihat perilaku orang-orang Arab, ya, itu tidak baik semua. Suka menipu kalau berjanji, suka berbohong, ya, tidak tepat. Kalau bicara berbohong, kalau berjanji enggak tepat, kalau dipercaya khianat. Jadi kondisi orang Arab jahiliyah saat itu seperti itu. Dan Rasulullah sendiri habis tertipu dagangannya oleh orang-orang yang berperilaku buruk seperti itu. Nah, kok yang menipu itu tidak satu orang, kok hampir rata. Jadi di sana itu hampir rata di kalangan masyarakat tipu menipu itu sudah biasa, janji nggak tepat itu sudah biasa, diberi amanat berkhianat itu sudah biasa. Akhirnya Rasulullah ini bertanya, kenapa kok masyarakat ini seperti ini? Ya, kenapa kok masyarakat Arab ini seperti ini? Bejatnya gitu ya. Jadi ya suka mabuk, ya suka berzina, ya suka istilahnya itu tari-tari telanjang begitu, zaman dulu itu sudah ada. Dan ya berbagai macam, suka mencuri juga, suka menipu dan lain sebagainya. Itu enggak laki-laki, enggak perempuan, hampir rata-rata seperti itu. Jadi yang orang baik itu ya bisa dihitung dengan jari, yang memang betul-betul mereka itu asyarifah, mereka itu orang-orang mulia. Ya, selamat bergabung Pak, makan nakdul. Emak ya anakku ya, selamat bergabung Bunda Mak ya anakku. Disambung. Ya. Jadi kondisi masyarakat sudah sedemikian parah bejat. Lalu terus Rasulullah ini sambat ke istrinya, ya Sayyidah Khadijah. Bagaimana masyarakat Arab itu kok begini. Ya. Nah, kondisinya begini, saya juga habis ditipu, ini begini, ya terima kasih hadiahnya gelangnya Bunda Yulita. Nah, habis ditipu seperti ini. Kok masyarakatnya seperti ini? Ya terima kasih Pak FD, selamat bergabung FD 0209. Jadi rasanya risih gitu. Masyarakatnya kok begitu parah moral. Lalu sama Sayyidah Khadijah disarankan. Kalau begitu ya Kang Mas ya, kalau memanggil Rasulullah itu Sayyidah Khadijah itu bukan seperti di sini itu Mas atau Papa atau Ayah atau apa. Ya bena Ammi itu kalau memanggil. Ya bena Ammi, wahai anak laki-laki pamanku. Jadi itu ya bena Ammi. Kalau memanggil Sayyidah Khadijah itu ya bena Ammi, wahai anak laki-laki pamanku. Karena Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah itu adalah pernah pamannya Sayyidah Khadijah, masih ada hubungan. Jadi Sayyidah Khadijah ini masih satu keturunan dengan Rasulullah di namanya Abdul Manaf, ketemunya di Abdul Manaf. Jadi masih ada famili, masih ada saudara. Jadi kalau memanggil Kanjeng Nabi Muhammad itu ya bena Ammi, wahai anak laki-laki pamanku. Maksudnya anaknya keturunannya Abu Thalib gitu. Ya selamat bergabung Pak Amir. Ya, terima kasih sudah bergabung dan menyempatkan diri untuk hadir di live saya. Nah, oleh karena itu disarankan oleh Sayyidah Khadijah
Ya. Oh ya Bang Uda, selamat datang, selamat bergabung Bang Uda. Ya Bunda Wigati, selamat bergabung. Terima kasih Bunda Yulta menyukai live-nya. Terima kasih. Ya. Nah, jadi Rasulullah dipanggil ya Bna Ami. Nah, sama Sayyidah Khadijah disarankan, ya Bna Ami, wahai anak laki-laki paman. Kalau begitu, ya, itu ain. Ya, ya, jadi selamat bergabung, ya Bang Uda. Jadi ya Bunda Kustini, ya selamat bergabung. Ya, terima kasih Bang Uda laporannya. Nah ya Bna Ami, wahai anak pamanku, kalau begitu Anda menyepi saja. Jadi istilahnya itu riadoh atau kholwat saja, menyepi. Untuk menenangkan diri, ya, untuk supaya tidak sepaneng karena kemarin habis rugi berhadapan dengan ini ditipu orang dan lain sebagainya. Nah tenangkan diri, kita serahkan diri pada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa. Tuh, pada Allah. Loh kok tahu mereka Allah? Nah, ya. Orang jahiliyah itu kan penyembah berhala, kok tahu Allah? Nah, Sayyidah Khadijah juga begitu, kok tahu Allah? Padahal itu belum ada Islam. Pada waktu itu Rasulullah belum menyebarkan agama Islam. Ya, kok sudah kenal Allah? Ya, Sayyidah Khadijah itu kok sudah menyuruh memerintahkan Rasulullah untuk menyerahkan diri pada Allah, pada Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi. Kok sudah kenal? Nah, ini ya kekeliruannya orang tidak paham. Memang di masa jahiliyah itu memang ada orang yang masih memegang agama dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Jadi sebagian memegang agama itu masih percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat bergabung King Boyd. Ya, itu. Ya. Nah, ketika itu masih ada mereka yang patuh agama itu masih ada. Tapi sebagian besar sudah menyimpang. Ya, selamat bergabung Mbak Firma. Ya, Ed Ahmadi Rahman, selamat bergabung. Ya, menyimpang. Ya, monggo moderator silakan dibantu untuk mereka yang ingin naik silakan. Jadi kalau bisa buka feedbacknya dulu ya, nanti ada persyaratannya apa, jadi supaya naik itu bisa mudah. Itu sudah Bunda Yulita itu sudah mudah. Ya, selamat bergabung Vivi 7780. Ya. Jadi mereka itu sudah kenal. Nah, jadi kalau ada langsung multi itu kan saya bisa langsung narik ini. Nah, permintaan multi ini langsung bisa naik. Nah, langsung bisa naik seperti Bunda Yulita ini langsung begitu multi. Ya, tinggal nanti di silent ya Bunda Yulita ya. Jadi teman-teman yang ingin naik di multi saja. Ahmad Rahman, selamat bergabung. Nah, setelah itu mereka itu masih banyak yang mengenal Allah, yang patuh itu masih banyak. Termasuk Sayyidah Khadijah itu masih kenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Gitu. Ya, di mute ya. Bentar. Oke. Nah, udah. Jadi masih kenal Allah. Ya. Buktinya apa? Buktinya ya di Al-Quran disebutkan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Coba tanyakan kepada mereka orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy.
siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Ya, selamat bergabung Kang Ahmad, Kang Burhan, selamat bergabung. Ya. Wala in sa'altan man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka berkata Allah. Nah, itu buktinya bahwa orang kafir Quraisy sebagian masih mengenal Allah. Nah, sebagian yang sudah agak bejat, yaitu menyembah berhala. Gitu. Jadi yang sulit itu yang kafir-kafir sudah penyembah berhala, karena dari adanya penyembahan berhala itu mereka mendapat keuntungan dari berhala-berhala itu yang dipasang di Al-Ka'bah Baitullah menjelang orang-orang yang haji itu. Ya, jadi sejak dulu sudah ada haji, zaman jahiliyah sudah ada haji. Ya, sudah ada haji dan mereka yang tinggal di situ tuh penduduk Mekah yang ada di situ tuh bisa menyewakan makanan, bisa menyewakan pakaian, menyediakan makanan, terus memberikan penginapan pada orang-orang haji itu. Jadi itu lahan perekonomian sejak dulu di sana itu. Makanya berhala-berhala di Mekah itu merupakan lahan perekonomian dulu. Jadi seperti ada gaibnya gitu ya, gaib. Nah ini berhala namanya ini begini caranya begini. Nah itu seperti ada gaibnya gitu untuk orang-orang yang datang ke Mekah berhaji atau berumroh itu sejak dulu sudah ada. Nah, tapi mereka itu tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, selamat bergabung Arko ya. Bang Bara selamat bergabung. Selamat datang. Monggo silakan kalau mau naik komal multi saja. Nah, dari situ ya, multi saja ya benar. Benar multi saja. Nah, oke mania silakan di multi saja kalau mau. Tekan ini orang-orang itu di pencet gitu aja nanti kan muncul tinggal saya pencet itu insya Allah bisa naik. Nah, ketika itu orang-orang sudah mengenal Allah ya, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka sebagian besar menyembah berhala. Nah, saat itu Sayyidah Khadijah menyarankan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya benar Ami kalau begitu riyadhah saja. Artinya apa? Kholwat, ya, menyepi. Nah, dikasih tahu sama Sayyidah Khadijah. Di daerah gunung sana itu kebiasaan leluhur kita. Jadi karena leluhurnya sama ya. Nah, leluhurnya itu sama. Kanjeng Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu leluhurnya sama. Ketemunya di Abdul Manaf, itu satu keturunan dari Abdul Manaf. Ya. Kalau itu di Abdul Manaf itu ketemu. Nah, kebiasaan leluhur kita, orang-orang Quraisy dulu leluhur, itu kalau kholwat itu ada di daerah gunung sana, ya. Itu gua itu kecil sekali, satu badannya manusia nempel dan agak berdiri gitu. Itu namanya gua Hira. Nah, ya benar Ami ya. Maksudnya mengatakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya benar Ami riyadhah di sana saja, kholwat di sana. Nah, nanti bawa bekal dari rumah. Nah, nanti kalau habis bekalnya saya kirim. Akhirnya Rasulullah setuju. Ya, di daerah bukit di sana itu ada gua Hira. Ya. Nah, akhirnya terus Rasulullah berangkat. Nah, pada waktu berangkat itu bulan Rajab ya. Itu bulan Rajab. Nah, berangkat membawa bekal untuk beberapa hari ya. Nanti kalau bekalnya habis pulang. Rasulullah itu masuk ke Gua Hira tadi. Merenung, menyepi seorang diri. Jadi Gua Hira itu bisa dimasuki orang itu dengan miring begini ya.
miring terus mepet terus agak berdiri, jadi seumpama untuk duduk itu sulit, jadi berdiri atau berdiri, jadi itu. Nah di situ itu berkholwat namanya, menyepi, menyendiri. Nah, ketika itu berkholwat ya merenung, memohon pada Tuhan, nah, yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi. Ya, silakan Bang Anu aja multi kalau mau naik, nanti saya lihat. Yang menciptakan langit dan bumi, terus di situ sampai beberapa hari. Begitu makanannya habis, pulang. Rasulullah pulang. Ya. Lalu bawa bekal lagi berangkat. Nah, kalau enggak itu kadang-kadang dikirim oleh Sayyidah Khadijah, dikirim. Ya, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dikirim. Ya, dikirim. Nah, setelah itu habis pulang lagi sampai Rajab, sampai Syaban. Makanya dalam doanya Rasulullah itu apa? Allahumma balik tanah fi Rajabah wa Syaban wa balikna Ramadan. Nah itu ceritanya itu mulai Rajab sampai Syaban, terus masuk ke Ramadan. Ya, belum puasa dulu itu belum ada perintah puasa. Ramadan belum ada. Masuk ke bulan Ramadan. Jadi Rasulullah pada waktu itu bekalnya sudah menipis dan Rasulullah di dalam Bukhara itu sudah agak lama, istilahnya orang itu ya mungkin sudah lelah, sudah capek ya. Makannya juga enggak terlalu banyak, terus minumnya juga enggak terlalu banyak, namanya orang tirakat kalau orang Jawa itu. Kholwat. Ya, kholwat. Nah, dari situ terus pada tanggal 17 malam 17 Ramadan malam itu tiba-tiba di hadapan Rasulullah itu berdiri seorang laki-laki yang sangat tampan, sangat besar, sangat kekar badannya. Ya. Rasulullah belum mengenal itu siapa. Pokoknya tahunya orang laki-laki yang sangat tampan, sangat kekar, sangat kuat badannya. Nah dari situ laki-laki itu tadi membawa kulit dari kambing, lembaran gitu dibuka. Ya, buka. Jadi laki-laki tadi masuk ke batu, ya, ke batu, karena tempatnya kan sempit. Jadi tapi batunya itu nggak kelihatan laki-laki itu sama membawa kulit tadi. Lalu memerintahkan kepada Muhammad, pada kanjeng Nabi Muhammad, laki-laki itu memerintah. Ya Muhammad, Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ini tulisan tadi dibuka, Nabi Muhammad disuruh membaca. Iqra ya Muhammad. Ketika itu kanjeng Nabi menjawab, Ma ana biqari'in. Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Ma ana biqari'in. Jawab Rasulullah. Jawabannya Nabi. Bacalah Muhammad. Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa membaca. Memang kan Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Begitu kanjeng Nabi Muhammad ngomong ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Laki-laki itu langsung mendekati kanjeng Nabi Muhammad, kepalanya itu langsung dipegang sama tangannya laki-laki, dipiting. Istilahnya kalau orang Jawa itu dipiting, ya. Piting gitu. Jadi sampai Rasulullah itu sulit bernafas, saking cekapannya, pitingannya itu saking nemene gitu, saking kerasnya itu. Piting sampai
Rasulullah sulit. Terus dilepas. Begitu dilepas, laki-laki tadi bilang lagi kepada kanjeng Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad menjawab lagi, ma'ana biqori'in, saya itu nggak bisa baca. Saya itu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Ma'ana biqori'in, saya nggak bisa baca. Akhirnya laki-laki wajahnya agak memerah, agak marah. Rasulullah langsung dipegang lagi, dipeding. Peding lagi. Dicekap erat-erat sampai sulit bernafas. Nah, terus dilepas. Lalu laki-laki tadi merintahkan lagi. Ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra. Wahai Muhammad, bacalah ini. Laki-laki kanjeng Nabi Muhammad yang menjawab, ma'ana biqori'in, aku nggak bisa membaca. Wah, laki-laki marah lagi tambah nemen. Peding lagi kanjeng Nabi Muhammad, rangkul dipeding sampai kesulitan bernafas, megap-megap kalau orang Jawa. Terus dilepas. Nah, setelah dilepas, itu orang laki-laki itu bilang kepada saya baca sekarang tirukan Muhammad. Tirukan bacaan saya. Ya, ditirukan oleh kanjeng Nabi Muhammad. Iqra, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra, bacalah. Bismi rabbika, dengan nama Tuhan. Alladzi yang khalaq, maha menjadikan, maha menciptakan alam segalanya. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan semua alam semesta. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya, pada waktu saya les yang kemarin itu sudah saya jelaskan bahwa kejadian manusia itu 40 hari nutfah, 40 hari itu berupa mani, nutfah. Lalu 40 hari kemudian alaqah, berupa darah, ya, segumpal darah. Lalu 40 hari kemudian itu mudghotan, jadi berupa daging. Ya. Jadi umur 120 hari itu sudah daging, setelah itu sudah berupa zigot, jadi ada bayi kecil, berbentuk bayi kecil. Jadi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah atas nama Tuhanmu yang maha mulia. Allamal insana bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan tulisan, dengan pena. Jadi yang maksudnya dia yang mengajarkan manusia itu menulis. Gitu. Allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya menjadi tahu. Ya, selamat bergabung berhubung. Ya. Nah, setelah itu ya Rasulullah lalu teringat itu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu teringat terus 5 ayat itu tadi, surat Al-Alaq. Itu teringat terus Rasulullah, jadi hafal di luar. Nah, tapi Rasulullah bagaimana? Rasulullah ketakutan. Takut sekali, ada orang besar
seperti itu lalu menyuruh membaca, Rasulullah nggak bisa baca, lalu Rasulullah ditekan dipiting, dilepas dipiting, ketakutan Rasulullah. Nabi Muhammad ketakutan. Nah setelah ketakutan wah gemeter dia, gemeter ketakutan. Akhirnya keluar dari Gua Hira, terus pulang Rasulullah. Nah di tengah perjalanan Rasulullah itu pulang itu. Ya. Nah, pada waktu itu memang tidak bawa unta, jalan kaki. Kalau kemarin itu memang membawa unta. Jadi pada waktu yang terima wahyu itu beliau tidak membawa, beliau jalan kaki dari rumah ke Wahyu. Dan terus beliau itu berjalan. Nah berjalan itu dia Rasulullah itu melihat Malaikat Jibril tadi yang memberi wahyu itu belum tahu siapa namanya, itu belum tahu Rasulullah. Tahunya itu orang laki-laki besar. Jadi begitu berjalan itu Rasulullah melihat ke depan itu seperti orang laki-laki tadi itu nampak di depan matanya. Itu besarnya itu menutupi langit. Jadi sangat besar sekali. Jadi langit itu tidak kelihatan. Ketutupan besarnya orang. Dan semakin ketakutan Rasulullah. Tapi ayatnya semakin hafal. Di luar kepala. Terima kasih. Ya, selamat bergabung Mbak Nyaya. Terima kasih. Nah, kelihatan itu sangat besar sekali malaikat Jibril itu. Tapi Rasulullah belum tahu kalau itu namanya Jibril. Tahunya itu orang besar gitu aja, menutupi langit misalnya. Jadi begitu Rasulullah berjalan itu sambil ketakutan, nampak orang ini terus menerus. Dari ketakutan, gemetar ketakutan. Nah, sampai di rumah itu menjelang subuh. Kalau sekarang itu kira-kira jam 3 atau setengah 3 itu ya. Sampai di rumah. Sampai ketemu sama Khadijah. Jadi ketemu sama Khadijah, ya Khadijah. Zammiluni. Rasulullah. Wahai istriku Khadijah, zammiluni. Selimuti aku. Karena menggigil Rasulullah itu, kedinginan kayak orang kedinginan gemeter menggigil terus. Jadi zammiluni, selimuti aku. Waktu diselimuti, dipeluk sama Khadijah. Ada apa ya benar Ami, suamiku ada apa? Dipeluk. Wah sambil ketakutan gemeter Rasulullah pergi. Cerita tentang peristiwa yang di Gua Hira. Datangi laki-laki disuruh membaca. Gemeter terus. Jadi zamil. Nah, setelah itu diselimuti oleh Khadijah. Selimuti, ditenangkan. Wah, ditenangkan. Begitu ditenangkan, sudah tenang, mulai tenang. Terus diselimuti sama Khadijah, dipeluk. Kalau pada sekarang itu dipijit-pijit ya, dipijit gitu. Kalau orang Jawa, orang Surabaya itu diuru-uru gitu ya. Ya, sayang-sayang lah. Akhirnya Rasulullah bisa tertidur, bisa tenang. Besoknya sudah tenang. Ya, pagi sudah agak tenang sudah itu, tapi sudah teringat itu surat Al-Alaq itu ayat 1-5 itu teringat. Terus mulai bisa cerita kepada Sayyidah Khadijah, kepada istrinya. Ini ceritakan surat Al-Alaq. Nah, setelah diceritakan semuanya, sudah agak santai, agak tenang. Nah, malamnya, besoknya gitu ya, Rasulullah tidur berselimut. Sudah tenang ini, sudah enak. Sudah tenang, sudah enak. Ya. Sudah tenang ini, sudah enak. Sudah mulai, gak ketakutan lagi. Tertidur pulas. Ya.
Rasulullah tertidur pulas. Waktu itu tertidur pulas langsung ada suara. Ada yang membangunkan. Ya ayyuhal mudassir fa'andir. Terusnya. Jadi wahai orang yang berselimut, fa'andir. Jadi wahai orang yang berselimut, bangunlah kalian. Bangunlah kamu. Ayo bangun, bangun. Baru tidur enak sebentar saja sudah dibangunkan lagi sama malaikat Jibril. Bangunkan, suruh bangun. Wah, ketakutan lagi, kaget lagi. Wasiabaka fatahir warobuka fakabir. Pakaianmu bersihkan, sucikan, mandi bersih, warobuka fakabir, Tuhanmu itu agungkan. Ayatnya seperti itu. Baru enak sebentar, bangunkan lagi. Wah, bingung, deredek lagi. Ada apa lagi ini? Wah, ketakutan lagi. Akhirnya cerita kepada istrinya Sayyidah Khadijah, ketakutan lagi. Saya didatangi orang yang kemarin itu, didatangi lagi. Jadi saya kayak dikejar-kejar sama orang laki-laki yang kemarin itu. Saya takut ini, istriku. Ya, disampaikan pelan-pelan. Terus Khadijah seorang istri yang bijaksana memberikan arahan kepada suaminya, ya benar Ammi. Bagaimana kalau engkau saya bawa ke pamanku? Pamanku itu seorang ahli kitab. Pamanku itu ahli kitab Taurat, ahli kitab Zabur, ahli kitab Injil. Punya 3 kitab. Dan pamanku itu sangat ahli semuanya dalam kitab. Jadi isinya kitab itu hafal semuanya. 3 kitab itu hafal semuanya, umpama di daerah sana pojok Mekah, namanya Warokoh bin Naufal. Jadi ahli kitab yang bernama Warokoh bin Naufal. Akhirnya Rasulullah setuju, sudah nggak apa-apa itu. Ayo kita ke sana. Ya kalau begitu besok kita pagi-pagi berangkat ya. Lalu dibawa ini Nabi Muhammad ke Warokoh bin Naufal. Itu seorang ahli kitab. Nah, kalau zaman dulu namanya rahib. Rahib itu atau pendeta ya sekarang. Jadi, yang ahli dalam bidang agama ya. Ke Warokoh. Begitu sampai di rumah Warokoh bin Naufal ditanya, diceritakan semua. Diceritakan semuanya. Nah ternyata di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil itu tertulis, tersirat di situ tertulis bahwa ada nabi yang datang akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ada. Termasuk di dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur, kitab Taurat itu tersirat ada nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ya. Nah karena Warokoh bin Naufal tadi sudah hafal kitab-kitab semuanya, tahu bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Nah, lalu diceritakan oleh Warokoh kepada Nabi Muhammad, kepada Khadijah. Jangan takut bahwa kamu itu adalah orang yang terpilih, dipilih oleh Tuhan yang Maha Esa untuk memperbaiki kaummu yang bejat, yang rusak, untuk dandani kaummu, umat. Nah, cuma dalam melaksanakan itu kamu akan mengalami kendala-kendala,
masalah-masalah, pertentangan-pertentangan ya, perlawanan-perlawanan. Tidak hanya perlawan dalam bidang materi fisik, tapi juga akan bisa mengancam nyawamu. Itu sudah disampaikan semua sama Waraqah bin Nawfal. Termasuk terakhir yang banyak disebutkan dalam hadis itu sebagian saja. Jadi tidak semua lengkap itu enggak, sebagian saja. Sebagian saja. Rata-rata yang masuk itu sebagian saja. Andai kata aku tahu, kata Waraqah bin Nawfal, andai kata aku tahu dan aku masih hidup, saat kamu diusir oleh kaummu, aku pasti akan bela kamu. Nah, itu kata-kata Waraqah. Jadi sayangnya aku sudah mati saat itu. Jadi seumpama aku masih hidup, kamu diusir sama kaummu, aku akan bela kamu. Itu kata Waraqah. Jadi itu yang ramalan yang istilahnya itu ada Nabi akhir zaman bernama Ahmad dan posisinya nanti akan diusir oleh umatnya. Itu Waraqah bin Nawfal sudah tahu. Sudah lengkap, sudah tahu semuanya. Nah, dari kitab Taurat, dari kitab Zabur, dan kitab Injil yang sudah dihapus. Itu Waraqah bin Nawfal. Nah, dari situ lalu Rasulullah ya, pulang, hatinya sudah agak tenang, agak gembira. Oh, berarti saya ini akan dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu akhirnya malaikat Jibril datang lagi, baru memperkenalkan diri bahwa dia adalah malaikat utusan Allah yang menunjuk Nabi Muhammad menjadi Rasul. Namanya Jibril. Akhirnya sering wahyu-wahyu itu. Nah, wahyu itu tidak selalu muncul dalam bidang tulisan kayak yang di Gua Hira itu, adalah malaikat Jibril. Tidak. Ya, terima kasih sudah bergabung AYS. Selamat datang, selamat bergabung. Ya, Pak Jekoku sudah bergabung. Terima kasih. Jadi tidak selalu seperti itu. Tidak selalu diantar oleh malaikat Jibril. Tidak. Nah, makanya ketika Rasulullah itu ditanya oleh sahabat-sahabat, itu pernah ya, ada hadis sahih muttafaqun alaih, semua sepakat hadis sahih. Ditanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Sahabat-sahabat yang bertanya, kaifa bad'il wahyi? Bagaimana permulaan engkau menerima wahyu itu bagaimana? Bagaimana menerima wahyu itu permulaan? Seperti apa bagaimana? Terus apa? Lalu Rasulullah menjawab, akhyanan, terkadang wahyu itu datangnya apa? Misal jarosi, seperti lonceng. Jadi wahyu itu seperti lonceng. Jadi lonceng itu ya macam-macam, bisa teng, bengong begitu, bisa bengong gitu, bisa dingin, bisa itu lonceng dan lain sebagainya. Bisa cuma kering. Nah, kata Rasulullah, wahyu yang seperti mislal jarosi, seperti tadi, seperti lonceng, itu merupakan wahyu yang sangat berat sekali. Itu wahyu yang sangat berat sekali. Kenapa kok sangat berat sekali? Karena apa? Karena Rasulullah harus menerjemahkan itu.
Makanya zaman Rasulullah itu wahyu itu seperti lonceng ya, itu diterjemahkan. Kalau nggak cerdas nggak bisa menerjemahkan. Nah Rasulullah itu sangat cerdas sekali, sehingga bisa menerjemahkan wahyu yang berupa lonceng tadi. Umpamanya, itu apa artinya? Atau yang dingin, loncengnya kecil gitu. Itu apa artinya? Itu diterjemahkan oleh Rasulullah. Diterjemahkan semuanya oleh Rasulullah Muhammad. Sehingga bisa menjadi kalimat dan kata-kata muncul. Dan kita kenal sebagai Al-Quran saat. Ketika ditanya oleh sahabat itu bagaimana Rasulullah wahyu yang seperti lonceng itu? Wah, itu wahyu yang paling berat bagi saya. Paling berat itu wahyu yang berupa seperti lonceng di telinga. Karena memang harus menerjemahkan dulu. Tidak langsung bisa dibaca seperti Iqra, ayyuhal mudaththir. Diterjemahkan dulu. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Itulah. Jadi wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu ahyanan terkadang seperti lonceng. Terkadang seperti lonceng. Dan itu wahyu yang paling berat. Nah makanya bagi orang yang bertakwa salah satu cirinya itu termasuk walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang engkau turunkan, itu wahyu Allah. Nah, kalau Nabi Muhammad ya namanya Al-Quran, jadi harus beriman kepada Al-Quran. Ya teman-teman selamat bergabung Pak Daras. Selamat bergabung Pak Daras ya. Terima kasih. Terima kasih Bang Uta like live-nya. Terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih semuanya yang hadir mau menghadiri mampir ke room saya. Terima kasih semuanya. Nah itu untuk wahyu seperti itu. Terkadang seperti lonceng, terkadang seperti laki-laki yang datang kepada tadi diberi waktu di wahyu. Tapi kadang-kadang juga, ini saya nggak ngomong yang Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad bisa dijelaskan tadi wahyunya seperti itu. Nah, misal jalusi bisa langsung bisa malaikat Jibril datang memberitahu. Ini kita bicara yang lain. Kita bicara yang lain bahwa wahyu itu tadi sangat berat. Tapi Rasulullah bisa membaca. Nah sekarang zaman modern abad 20 ada juga yang seperti itu. Nah, namanya sandi Morse. Ya, itu bisa dibaca. Namanya titit itu ada bacaan. Dan itu bisa dibaca kalau dipelajari semuanya. Nah zaman perang dunia kedua 1940-an sampai 45 itu kapal selam itu menggunakan sandi Morse tadi. Pencet titik itu sudah ada artinya sandi Morse. Dan saya rasa sandi Morse itu ya terinspirasi, yang menciptakan itu terinspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Terinspirasi dari itu. Nah, karena itu Islam bisa berkembang besar. Karena apa? Karena Rasulullah meskipun tidak bisa membaca dan menulis, tapi kecerdasan otaknya itu mengalah-ngalahi manusia di dunia.
sehingga diakui. Nah, dari situ banyaknya orang masuk Islam karena kehebatan Kanjeng Nabi Muhammad dalam berdakwah. Itu ceritanya. Jadi ma walladzina yu'minuna bima unzila ilaika itu merupakan wahyu Al-Qur'an. Nah, seperti itu awalnya wahyu tadi. Jadi di kholwati dulu, kholwat lama baru muncul tadi kita lagi pola. Terus muncul ya ayuhal mudaththir. Terus muncul lain-lain. Ini benda sebetulnya saya suruh gabung. Coba multi aja Bu. Di sini kalau ada multi itu kan kelihatan tadi kayak Bu Yulita itu tinggal saya sedikit dan naik. Tuh. Jadi akhirnya abad modern abad 20 bisa dibungkas dari Morse. Dari Morse itu tembus dari kapal selam satu ke kapal selam yang lain itu bisa kode Morse. Dari kapal di atas air dengan di bawah air di penyelam itu bisa ada kode sandi Morse. Loh kok bisa mau nggak ada kabelnya? Itulah kalau teman-teman sekali sudah tahu makrifat kita Allah, makrifat zatnya Allah, sudah tahu posisinya, maka kita bisa membaca lingkungan yang seperti itu tadi. Ya, teman-teman sekalian. Jadi wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu dinamakan Al-Qur'an. Nah, sedangkan yang lainnya ya dinamakan sesuai dengan versinya masing-masing. Ya. Yang seperti yang kita kenal sekarang ya Taurat, Zabur, Injil itu aja. Yang lainnya sebenarnya banyak, cuma kan karena tidak diceritakan dalam Al-Qur'an, kita juga takut dosa, takut salah, ya kita sampaikan. Jadi sebetulnya di dalam argumennya ya bagus. Silakan benda kalau mau naik itu multi benda, multi tekan sini multi, kan yang di bawah itu kan ada gambar orang ya, dua, gajah biru sama merah. Itu ditekan aja nanti muncul di situ namanya kan. Jadi saya tinggal pencet. Kalau menggunakan komal samping ini karena cuacanya memang kurang bagus, jadi agak buruk, ya, sulit. Dari tadi itu banyak yang naik. Ya terima kasih Bang Uda menyukai rasanya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Jadi itu teman-teman ya, kita lihat ceritanya wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Waladina bima unzila ilaika. Orang-orang yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan kepada Muhammad. Dan beriman kepada apa yang sudah diturunkan pada orang-orang atau nabi-nabi dan rasul sebelum Muhammad. Ya. Itu teman-teman ceritanya teman-teman. Dan ayat yang menyebutkan waladina yu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan bagi hari akhir mereka semua semuanya percaya. Ya terima kasih teman-teman sudah kemudian sudah tap layar. Kasih monggo silakan teman-teman kalau mau bertanya tulis di kolom komentar. Jadi saya jawab. Kalau bisa naik komal ya naik komal, jadi kita bisa omong-omongan. Silakan teman-teman. Mau bertanya di komen saja atau naik ke komal.
Silakan teman-teman kalau mau bertanya ditulis di kolom komentar. Ya Pak Pucang Kuning, Bang Pucang Kuning, selamat bergabung Bang Pucang. Multi aja Bang ya, multi aja Bang Pucang, jadi tinggal nanti aja pertanyaan. Ya Pak Kusnadi Hadi, selamat bergabung Pak Kusnadi. Wah, mungkin ada pertanyaan. Saya tunggu. Ya, insya Allah itu kalau Ramadan mungkin akan kita perpanjang live-nya sampai tengah malam, sahur dan sebagainya. Bisa kalau sekarang ini kan belum Ramadan ya, jadi istilahnya itu barokahnya itu kurang besar dibanding. Ya terima kasih Bang Panap. Terima kasih live olehnya Bang Panap. Selamat datang Bang Panap dari Gresik. Jadi silakan bergabung. Multi aja Bang Panap. Ini karena sinyalnya angel. Multi aja tekan multi nanti kan naik. Ini angel. Saya cari-cari. Jadi dari wahyu yang misal Jalosi tadi yang disampaikan oleh Rasulullah ternyata pada abad ke-20 ditemukan sandi Morse tadi. Jadi dari Morse titit, nah itu kan bisa diterjemahkan. Sama dengan wahyu yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu diterjemahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Jadi bisa menerjemahkan gelombang suara itu bisa diterjemahkan. Bang Pucang monggo silakan bergabung Bang Pucang Kuning. Bisa tarik di sini enggak? Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau belum ada pertanyaan, kalau gitu live-nya saya akhiri dulu ya, nanti kita sambung lagi. Kita dulu, jadi kita sambung lagi terutama untuk Ramadan ya, kita nanti akan full. Itu aja teman-teman, kalau belum ada pertanyaan nanti sambil teman-teman siapkan pertanyaan nanti saya live lagi. Siapkan pertanyaan, mungkin ada pertanyaan yang belum disiapkan, ini tinggal ditanyakan ke saya. Itu aja teman-teman ya, sementara jadi live-nya kita akhiri dulu ya. Saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, saya terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah mau bergabung di live saya, sudah menikmati, sudah kirim komen, sudah kirim hadiah. Terima kasih semuanya, saya mohon maaf lahir maupun batin ya. Mohon maaf lahir maupun batin. Jadi kita sambung lagi. Saja teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridho wal inayah. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dulu teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin. Saiful Faryanu dari Surabaya undur diri. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.